Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulurku, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di channel Tenggarnesia. Kini kita akan kembali melihat karya-karya dari Kanjeng Sunan Kalijogo yang menjadi simbol ajaran. Karena ini bagi saya adalah selain sebuah kisah, sebuah kenyataan, ini juga sebuah ajaran yang diselipkan melalui karya-karya dari beliau, Kanjeng Sunan Kalijogo. Intinya adalah sanepan filsafat lah. Begitu mungkin demikian bisa dikatakan, yang demikian juga bisa. Nah, bagaimana? Tapi sebelumnya sedulurku sekalian, jangan lupa bagi panjenengan yang belum subscribe, silahkan subscribe. Juga menekan tombol like, juga memberi komentar sehingga akan menjangkepi penuturan kisah-kisah saya ini. Condro lan Kartiko Haneksen. Sedulurku sekalian, sebagaimana kita ketahui, Sunan Kalijogo sebagai salah seorang wali yang terkenal dengan sosok fenomena berbaju ala adat Jawa, memakai blangkon, yang ini berbeda dengan para wali lain, wali songo yang lain ya, pakai busana-busana muslim yang saat itu. Selain itu juga, Kanjeng Sunan Kalijogo juga terkenal sebagai seorang pujangga dan ahli pikir yang ulung pada zaman beliau. Banyak cerita-cerita, ajaran-ajaran maupun buah ciptaannya yang bila kita kaji mengandung makna filsafat yang tinggi. Nah, ini ada beberapa karya yang akan kita kupas. Selain dari gending-gending ya, juga cara-cara atau simbol-simbol dari ajaran beliau. Sedulurku sekalian, yang pertama adalah Soko Guru Masjid Demak. Di antara soko guru atau tiang yang ada di dalam Masjid Demak, satu di antaranya terdapat soko atau tiang yang terbuat dari tatal. Dari tatal atau kepingan-kepingan kayu jati yang kemudian diikat dengan seutas tali ijuk. Ini kalau kita renungkan hikmah yang tersembunyi di balik kenyataan yang dohir itu, tiang tersebut memberikan lambang bahwa dalam melaksanakan dan menegakkan ajaran-ajaran Islam di bumi tanah air ini ataupun di seluruh dunia ya, umat Islam haruslah bersatu padu. Beliau memberikan pelajaran bahwa di dalam hidup, di alam dunia, kita semua adalah ingin selamat. Maka manusia harus berpegang pada tali Allah yang satu. Dengan tali Allah yang kuat itu, maka manusia dalam sepanjang hidupnya akan senantiasa selamat. Kalau kita umat Islam,
dari bangsa manapun, dari suku manapun, tentunya syahadat kita sama. Kita mengakui Tuhan yang sama, mengakui nabi yang sama, mengakui kitab yang sama. Yang kedua adalah penetapan arah kiblat dari Masjid Demak. Pada waktu Sunan Kalijogo hendak menetapkan arah kiblat dari Masjid Demak, dikatakan bahwa tangan kanannya memegang Ka'bah dan tangan kirinya memegang Masjid Demak. Sedulurku, kalau kita renungkan, kiblat itu diartikan iman juga bisa. Sebab kiblat itu adalah tempatnya orang mukmin menghadapkan mukanya ketika menegakkan sembahyang. Masjid Demak menjadi perlambangnya orang Islam di tanah Jawa. Mustaka masjid yang dimaksudkan permukaannya pamong praja. Dengan demikian, keterangan tersebut di atas diartikan bahwa agama Islam yang bermula timbul di tanah Arab itu harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat di Jawa dalam permulaan perkembangannya. Tapi yang dipakai sebagai pedoman ialah agama Islam yang hak. Karena pada waktu itu telah berdiri kerajaan Islam di Demak, maka dimaksudkan bahwa dalam menjalankan kewajibannya, para pengemudi negara dan pemuka agama harus berpegang kepada ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam. Yang selanjutnya adalah baju Ontokusumo. Mengenai cerita baju Ontokusumo yang dikatakan pemberian dari Nabi Muhammad SAW kepada Sunan Kalijogo yang dibungkus dengan kulit kambing, bisa saja kita artikan adalah agama Islam. Ageman ya ini. Jadi baju itu ageman. Dikatakan atau disimbolkan sebagai bekas pakaian dari Kanjeng Nabi Muhammad. Artinya, dahulu yang membawa agama Islam itu ialah Kanjeng Nabi Muhammad. Dibungkus dengan kulit kambing, artinya agama Islam itu sangat sederhana atau prasojo. Islam di tanah Jawa pada masa itu yang tepat caranya, yang sesuai dengan keadaan masyarakat di sini ialah Sunan Kalijogo. Beliau bisa menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakatnya. Sedangkan yang lain ada yang sudah tinggi pengetahuan agamanya, ada pula yang dapat diterima oleh akal, bukan peraturan-peraturan yang sukar dimengerti. Simbol baju tersebut dikatakan dipakai oleh para wali lainnya. Ada yang sesak, ada yang kelonggaran. Akan tetapi yang pas potongannya hanyalah Kanjeng Sunan Kalijogo. Arti kiasan ini ialah bahwa dalam menyiarkan agama masih sedikit yang cukup. Artinya tidak kurang dan tidak lebih, tiada longgar dan tidak sesak, hanyalah Kanjeng Sunan Kalijogo.
beliau dapat menyesuaikan cara penyiaran agama Islam dengan keadaan masyarakat serta adat istiadat yang berkembang di masyarakat.